Bapak Ibu Saudara, kebutuhan nomor 2 bagi seorang suami adalah dia membutuhkan seorang istri yang mendukung dia dalam hal-hal yang bersifat rekreasi. Yang kita sebut dengan hal-hal bersifat rekreasi adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami untuk menyegarkan dia kembali. Ada refreshment yang kalau dia lakukan setelah mungkin sibuk bekerja atau lelah dalam kesehariannya, waktu dia lakukan ini membuat dia merasa lebih segar. Jadi bisa olahraga, mungkin menonton olahraga, mungkin jalan-jalan di pantai, mungkin naik sepeda, atau ada hobi menyangkut otomotif, motor, mobil seperti itu. Atau juga ada hobi yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama orang lain, misalnya olahraga bersama. Ada yang suka main bulu tangkis, ya, ada yang suka futsal, ada yang senang nonton pertunjukan musik, ya, atau ada yang senang game seperti itu. Jadi kebutuhan nomor 2 dalam pernikahan adalah seorang suami membutuhkan seorang istri yang bisa mendukung dia dalam hal-hal yang bersifat rekreasi. Hanya biasanya ada perbedaan antara sebelum dan setelah menikah. Biasanya sebelum menikah, seorang istri itu sangat calon istri waktu pacaran dia sangat mudah untuk memberikan dukungan dan menghargai hobi dari pasangannya. Kalau pasangannya mungkin senang olahraga begitu, mungkin dia akan menyempatkan diri datang nonton, ya. Atau sangat mengagumi, ya, suami yang pandai mungkin main voli, bulu tangkis, atau futsal, sepak bola. Atau juga suami yang mungkin senang nonton bola begitu, ada tim-tim yang dia sukai, itu kalau dia cerita, pacarnya juga ikut seolah menikmati begitu, seperti mendukung, ya, dan menyatakan support, ya. Bahkan mungkin juga sering terlibat bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi setelah menikah biasanya terjadi perubahan. Istri merasa suaminya mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan hobi. Dan ketika dia mulai mungkin banyak mengeluh, ya, untuk apa kok main bulu tangkis lagi, kemarin kan bulu tangkis, ya, atau kenapa harus beli shuttlecock lagi, kenapa harus beli sepatu lagi, kenapa harus mungkin yang senang mancingnya kok pergi lagi, ya, ini alat-alatnya mahal, atau yang seperti apa. Atau ada istri yang mengeluh lah, nggak kembali modal begitu, ya, alat pancingnya lebih mahal tapi nggak pernah bawa ikan juga, ya. Istri sudah mulai mengeluh, padahal dulu dia mungkin seperti sangat mendukung. Sehingga sebelum menikah, si suami merasa, wah, ini nanti kalau aku menikah dengan perempuan ini, dia akan dukung hobi, ya, dukung hobiku, dan ini sesuatu yang pasti sangat mengasihkan. Bisa olahraga bersama, bisa jalan-jalan bersama, atau mungkin nonton bareng seperti itu, ya. Tetapi setelah menikah terjadi perubahan besar. Si istri bahkan ada yang sampai sangat berani untuk menghentikan dia. Ada suami yang mungkin akhirnya berhenti dari kegiatan rekreasi yang dia menyenangkan bagi dia, tetapi mengakibatkan di dalam hatinya dia sangat tidak senang, dongkol, ya. Dan setiap kali melihat pasangannya, dia akan lihat, oh, ini orang yang tidak senang, tidak suka saya bergembira, begitu, ya. Sehingga yang timbul adalah kekesalan, kata-kata yang ketus, sikap yang tidak ramah kepada pasangan setiap kali sang suami mungkin membicarakan mengenai rencana-rencana yang bersifat rekreasi. Nah, di dalam pernikahan memang antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan mendasar dalam soal pilihan rekreasi. Misalnya, kalau laki-laki kegiatan rekreasinya biasanya bersifat kegiatan yang melibatkan resiko. Ada petualangan, kadang-kadang ada unsur kekerasan juga seperti itu. Tidak masalah kalau keringat, ya, bau badan, ya, atau kotor-kotor, ya, nggak apa-apa, ya. Atau kalau dalam bidang olahraga, olahraganya lebih bersifat olahraga tim, melibatkan banyak orang. Sedangkan bagi perempuan sebaliknya, kegiatan rekreasi yang mereka pilih setelah menikah itu biasanya adalah sesuatu yang tidak melibatkan risiko, sesuatu yang tidak terlalu berbahaya, sesuatu yang kalau bisa jangan keringat-keringat, ya, karena itu hanya bikin susah, ya. Atau sesuatu yang sifatnya, ya, pilihannya begitu, mungkin pergi makan di luar, dinner, ya, piknik,
di tempat yang tidak terlalu berat ya, tidak memerlukan petualangan ya, atau ada bahaya, jalan santai atau nonton film ya, kegiatan budaya, atau yang paling sering ya itu ya belanja, jalan-jalan di mall ya, melihat barang-barang, mencoba ya, kalau punya beli begitu. Itu satu yang menyegarkan bagi kaum perempuan, kebanyakan seperti itu ya, memang tidak semua, tapi dibandingkan dengan laki-laki setelah menikah, bagi perempuan pilihan rekreasi dia itu tidak melibatkan yang terlalu menantang, cenderung yang tenang begitu, dan bisa dinikmati oleh keluarga termasuk oleh anak. Demikian juga dalam pilihan olahraga, kaum perempuan setelah menikah cenderung memilih olahraga yang bersifat individual ya, bisa main sendiri ya, atau sesuatu yang mungkin juga, tapi kalau di menonton ya mungkin ada yang senang nonton bola juga, tapi sifatnya lebih individual. Jadi kebanyakan suami memang tidak mempersalahkan istri ketika istri mungkin mengatur soal keuangan, mengatur soal cara berpakaiannya, atau pilihan-pilihan mengenai sepatu ya, atau hal-hal yang lain. Istri ada yang cukup kuat untuk mengatur suaminya, dan kebanyakan suami tidak mempermasalahkan ini ya. Tapi kalau seorang istri sudah mulai turut campur terlalu banyak, atau sampai mencegah dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi yang bersifat positif yang dilakukan, termasuk olahraga, kegiatan-kegiatan seni ya, atau mungkin kumpul dengan teman yang satu hobi, biasanya suami mulai akan sangat jengkel ya, dongkol ya. Pada dasarnya seorang suami tetap mencintai seorang istri, walaupun istrinya mungkin seperti tidak mendukung dia dalam soal hobi dan minat yang seperti itu. Tapi kalau ini dilakukan terus menerus, patut ya, ini disayangkan, karena pengalaman menyenangkan di dalam kegiatan-kegiatan rekreasi seharusnya dialami oleh suami bersama dengan istrinya. Jadi boleh jadi dulu misalnya istri yang senang olahraga, setelah menikah dia bilang, oh, nggak apa-apa, kamu dengan teman-teman aja begitu. Istri yang dulu mungkin senang ikut kegiatan-kegiatan outdoor ya, mungkin mancing ke pantai begitu, atau jalan-jalan di tempat-tempat yang memerlukan kekuatan fisik, kesegaran fisik, sekarang istri tidak mau ikut, dia bisa bilang, udah ikut temanmu aja, kan si itu masih ada, dan sebagainya. Bagi suami ya mungkin ini nggak ada masalah, tapi jangan lupa dalam jangka panjang seharusnya kegiatan rekreasi ini juga membangun intimasi antara seorang istri dan pasangannya. Karena ada prinsip, dengan siapa seorang mengalami pengalaman kemenangan, pengalaman sukacita, kegembiraan, maka pengalaman itu akan bersifat jangka panjang, akan selalu dikenang. Jadi bayangkan kalau pengalaman berhasil ketika olahraga, menang, merayakan kemenangan, mungkin tim yang disukai itu bersama-sama ada pasangannya, maka momen itu akan selalu diingat di dalam pikiran dan hati suamimu. Dan waktu dia ingat momen kemenangan itu, dia tahu engkau ada di sana sebagai istri. Jadi sekali lagi, dalam dukungan bersifat rekreasi ini, kita bukan hanya soal mengatakan oh, ini baik untuk suami, dalam arti dia menjadi lebih sehat, segar pikiran dan sebagainya, atau dia senang karena hobinya didukung, tetapi juga sangat bersifat menyatukan suami dan istri. Jadi suami dan istri yang memiliki kegiatan rekreasi bersama yang saling mendukung dan dilakukan bersama, apalagi melibatkan juga anak-anak, bisa bersama-sama akan menyatukan mereka dalam jangka panjang. Jadi ini prinsip sangat penting. Dengan siapa engkau berbagi pengalaman yang paling menyenangkan akan menambah intimasi di dalam diri Anda dengan orang tersebut. Jadi seharusnya ada pengalaman bersama dalam hal-hal bersifat rekreasi yang dilakukan bersama-sama dengan pasangan. Kita bisa belajar dari, kalau orang biasa menonton bola, biasa ada dua supporter ya, tim A dan tim B. Ini tim A dan tim B, mereka bertanding membuat dua kubu yang mendukung A dan kubu yang mendukung B. Jadi bayangkan jikalau suami dan istri ada dalam satu bidang olahraga, dalam satu bidang kegiatan, mereka bisa bersama, mereka akan menjadi sebuah kubu yang saling mendukung ya,
Tapi kalau sampai terpisah, ibarat seperti mendukung dua tim yang berbeda, maka akan terjadi intimasi yang berkurang. Jadi kesimpulan kita, carilah aktivitas rekreasi yang dapat dinikmati bersama. Bisa dicek, kira-kira kegiatan apa yang kalau memang suami sukai, istri juga bisa terlibat di dalamnya, supaya kalian bisa semakin mengalami pengalaman kemenangan, kegembiraan bersama yang bersifat rekreasi. Yang kedua adalah, meskipun mungkin aktivitas rekreasi dan pasanganmu mungkin agak berbeda, tetapi coba dicari kira-kira bisa ketemunya di bagian yang mana. Sehingga meskipun si istri mungkin tidak terlalu menyukai misalnya kegiatan outdoor, tapi bisa dicari tempat atau bentuk kegiatan lain di mana ketika suami ada dalam kegiatan outdoor tersebut, istri bisa juga di sekitar itu bisa bersama-sama hadir, ya, sehingga ada waktu lagi untuk bisa ngobrol bersama-sama. Atau beberapa kegiatan rekreasi bisa digunakan dalam rangka kita menjalankan tugas sebagai orang tua dalam tanggung jawab kita untuk parenting. Kita bisa bermain dengan anak-anak, ya, di mana ada ayah, ada istri, dan juga anak-anak. Jadi kegiatan rekreasi seperti ini bisa sangat menyatukan kita. Selain itu, kalau kegiatan tersebut, rekreasi itu menimbulkan kesenangan bagi pasangan, jangan lupa ini meningkatkan juga kasih sayang di antara keduanya. Istri yang mendukung suami dalam hal-hal yang bersifat rekreasi akan menolong suaminya tahu bahwa istrinya menyayangi dia. Kenapa? Dia mendukung dalam kegiatan bersifat rekreasi. Jadi hal ini mungkin bisa menjadi hal yang dianggap remeh oleh seorang istri, dengan cenderung untuk melarang terus-menerus kegiatan suami yang bersifat positif, bersifat olahraga atau aktivitas hobinya. Tapi jangan lupa, ketika engkau terus melakukannya dengan caramu sampai mungkin dia berhenti dan engkau merasa ini satu kemenangan, dalam jangka panjang membuat suamimu merasa dongkol, kesal, bicara ketus, atau tidak jelas begitu ya. Padahal ini terjadi oleh karena kebutuhan nomor 2 dia, yaitu dukungan rekreasi, tidak dipenuhi dari pasangan. Jadi kenalilah apa yang merupakan kebutuhan rekreasi bagi suamimu, dan cobalah lihat di mana bagian engkau bisa juga mensupport dia, mendukung, menyatakan penghargaanmu bahwa memang hal itu sesuatu yang baik bagi dia. Dan kalau engkau sampai bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu, mengapa tidak? Ini akan menyatukan. Karena ada prinsip yang sangat penting, bahwa pasangan yang dapat bermain bersama, mereka akan tetap bersama. Pasangan yang dapat bermain bersama, mereka akan tetap bersama. The couple that play together stay together. Jadi kegiatan rekreasi ini menyatukan, ya. Jadi mengapa tidak? Kenali kebutuhan rekreasi suamimu atau dirimu juga. Kalau itu bisa berjalan bersama-sama, dalam jangka panjang ini akan bersifat menyatukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.